Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Dan inilah beberapa nama anggota kelompok kami. Lanjut. Identitas Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat yang berdiri sekitar tahun 358 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Didirikan oleh Raja Jaya Sinawarman dari India. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma, dari Sungai Taruma atau Citarum, dan negara kerajaan atau negara. Pusat kekuasaannya diperkirakan di dekat Sungai Citarum, dengan wilayah kekuasaan mencakup hampir seluruh Jawa Barat dan Banten. Masa kerajaannya diraih pada masa pemerintah Raja Gunawarman. Sementara keberadaannya dibuktikan oleh berbagai prasasti yang menggunakan bahasa Saneseparta dan Asaksaka. Data lokasi kerajaan Tarumanegara secara pasti tidak ada, namun berdasarkan bukti sejarah prasasti, wilayah diperkirakan berada di Jawa Barat, khususnya di daerah sekitar Sungai Citarum. Beberapa peninggalan prasasti ditemukan di wilayah seperti Bogor dan Bekasi, menunjukkan bahwa ibu kota dan pusat kekuasaan kerajaan ini berada di daerah yang sekarang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Peristiwa penting Kerajaan Tarumanegara tercatat dalam Prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Kejadian penggalian tersebut terjadi pada masa Raja Dira Jadru beserta dengan Gunawarman. Diketahui dari catatan dalam prasasti panjang dari sungai yang dibuat setara 6.112 panjang tombak atau sekitar 12 km. Penggalian dilakukan sekitar tahun ke-22 masa pemerintahan Gunawarman. Penggalian sungai dilakukan untuk mengatasi masalah banjir yang terus terjadi saat musim hujan dan juga kekeringan yang datang saat musim kemarau pada masa itu. Peristiwa tersebut menjadi wujud kemapanan berpikir serta keseimbangan hidup yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Gunawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Gunawarman sebagaimana yang ditulis dalam peninggalan prasasti perluasan pengembangan bidang ekonomi serta kebijaksanaan dari Gunawarman, membawa kedamaian untuk setiap rakyat yang dipimpinnya. Kemajuan teknologi dari penggalian sungai, pembuatan sistem irigasi, serta pengaturan akses maritim adalah keberhasilan yang berdampak besar dalam kejayaannya. Setelah Gunawarman wafat, lalu digantikan oleh pemimpin raja penerusnya. Semakin banyak terjadi kemunduran, sampai keruntuhannya menjadi peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Tarumanegara yang tidak bisa dihindari. Semua yang dibangun oleh Gunawarman hancur tidak bersisa dan beralih dengan pemerintahan yang baru. Awal berdiri Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad keempat, sekitar tahun 358 Masehi di wilayah Jawa Barat, terutama di sekitar Sungai Citarum. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Guru Jaya Singhawarman, seorang tokoh yang berasal dari India bagian timur, diperkirakan dari daerah Calankayana, yang datang ke Nusantara dan menetap di wilayah tersebut. Setelah wafat, Jaya Singhawarman dimakamkan di tepi Sungai Gomati, dan pemerintahannya kemudian diteruskan oleh keturunannya. Pada masa awal berdirinya Tarumanegara berkembang menjadi kerajaan yang kuat karena letaknya strategis di jalur perdagangan antara India dan Kepulauan Nusantara. Hubungan dengan India sangat berpengaruh, baik dalam bidang agama,
budaya maupun bahasa yang terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam prasasti-prasasti peninggalannya. Puncak kejayaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sekitar abad ke-5 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, memperhatikan kesejahteraan rakyat dan membangun sistem pengairan yang maju, seperti penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga yang disebut dalam prasasti Tugu. Kerajaan Tarumanegara menjadi pelopor masuknya pengaruh Hindu di Pulau Jawa, khususnya aliran Wisnu, dan menjadi dasar bagi berkembangnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Barat pada masa berikutnya. Kemajuan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kemajuan yang kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman pada abad ke-4 Masehi. Kemajuan tersebut terlihat dalam berbagai bidang, antara lain: 1. Bidang pemerintahan. 1. Raja Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas. 2. Ia membangun sistem pemerintahan yang teratur dan stabil sehingga kerajaan dapat berkembang dengan baik. 3. Hubungan antara raja dan rakyat berjalan harmonis, dibuktikan dengan proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Bidang ekonomi. 1. Tarumanegara memiliki pertanian yang maju, terutama karena adanya sistem irigasi yang baik. 2. Raja Purnawarman menggali sungai Gomali dan Candrabaga untuk mencegah banjir serta mengairi lahan pertanian, tercatat dalam prasasti Tugu. 3. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Nusantara membuat perekonomian semakin berkembang, terutama mulai perdagangan laut dan darat. 3. Bidang agama dan kebudayaan. 1. Masyarakat Tarumanegara menganut agama Hindu aliran Wisnu, namun juga terdapat pengaruh Buddha. 2. Bukti pengaruh kebudayaan India terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa pada prasasti dan prasasti. 3. Banyak bangunan suci dan prasasti batu dibuat untuk mengenang jasa raja dan memperlihatkan kemajuan peradaban saat itu. 4. Bidang sosial dan teknologi. 1. Adanya proyek penggalian sungai dan pembuatan prasasti menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara telah memiliki teknik pembangunan dan penulisan batu pahaf yang maju. 2. Kehidupan sosial berjalan damai, masyarakat hidup dari bertani, berdagang, dan berternak. Runtuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami keruntuhan saat memasuki abad ke-7 Masehi, yaitu pemerintahan Rigawarman. Adapun untuk penyebab runtuhnya kemungkinan besar akibat serangan dan kerajaan lain seperti Kerajaan Galuh, Kerajaan Sriwijaya, dan tidak adanya penerus kerajaan. Faktor penyebab kehancuran Kerajaan Tarumanegara. Perpecahan kerajaan. Setelah wafatnya Raja Rigawarman, tahtanya diserahkan kepada menantunya Tarusbawa yang sebelumnya adalah Raja Kerajaan Sunda. Tarusbawa tidak berniat mempertahankan Tarumanegara dan lebih memilih untuk Galuh yang merupakan bagian dari Tarumanegara. Tidak menyetujui, akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri akibat Kerajaan Tarumanegara. Namun terpecah menjadi dua entitas kerajaan baru, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Serangan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Dapunta yang Srijayasa pada abad ke-7 melakukan ekspedisi militer ke bumi Jawa. Serangan ini menyebabkan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara karena Tarumanegara tidak dianggap mau tunduk pada Sriwijaya. Poin berapa ini? Melemahnya kepentingan sejenak. Masa pemerintahan Raja Sundawarman, kondisi Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran karena kurangnya pengawasan dan pelindungan dari raja terhadap masalah-masalah internal kerajaan. Kondisi ini dipengaruhi lemahnya kepercayaan terhadap kemampuan
Kertawan dalam mengelola wilayah kerajaan Tarumanegara yang muncul sejak generasi ke-8. Oke, lanjut. Raja dan kebijakan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada Raja Jagura Jasainggarwaman yang menjabat selama 358 Masehi sampai 382 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanegara mendirikan pusat kerajaan di tepi Sungai Citarum yang berada di Jawa Barat. Tujuannya adalah menyebarkan agama Wisnu dan menetapkan dasar pemerintahan dan hukum pertama di wilayah Taruma. Raja kedua dan kebijakannya adalah Raja Damaryawaman. Menjabat selama 382 Masehi sampai 395 Masehi. Putra dari Raja Jasiwarman melanjutkan pembangunan dan menjaga kestabilan kerajaan dan mengembangkan kehidupan beragama dan memperkuat hubungan antar wilayah. Yang raja ketiga yaitu adalah Punawarman. Menjabat selama 395 sampai 434 Masehi. Raja terbesar dan paling terkenal di kerajaan Tarumanegara karena dia membangun saluran air Gomati dan Candrabaga untuk mencegah banjir dan mengairi sawah, tersantum pada prasasti Tugu. Yang poin ketiga, mengembangkan perdagangan dan pelayanan. Raja ini juga mengembangkan perdagangan dan perayaan, juga menjalin hubungan polimatik dengan India dan Tiongkok dan memperkuat pengaruh Hindu Wisnu, menegakkan hukum dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Oke, lanjut. Raja keempat yaitu Wisnuwarman, menjabat selama 434 Masehi sampai 455 Masehi, melanjutkan kebijakan kerajaan Raja Punawarman dan meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertanian dan perdagangan dan memperkuat pemerintahan dan pasukan kerajaan. 5. Indawarman, menjabat selama 405 sampai 515 Masehi, memperkuat hubungan dengan wilayah pesisir barat Jawa, mengembangkan sektor perdagangan dan perayaan dan menjaga kestabilan ekonomi kerajaan. Yang keenam ada Canda Warman, menjabat selama 515 Masehi sampai 535 Masehi, yaitu meningkatkan seni dan budaya bernafaskan Hindu, memperindah ibu kota kerajaan dengan bangunan suci, menjaga kedamaian dan keamanan kerajaan. Yang ketujuh dan terakhir, Surya Warman, menjabat selama 535 sampai 561 Masehi, memperluas wilayah kekuasaan ke timur sampai Jawa Barat, melanjutkan pembangunan sistem irigasi pertanian, menjalin hubungan kerajaan lain di luar Jawa. Oke, lanjut. Yang ke-8 ada Kertawarman, menjabat selama 561 sampai 628 Masehi, menjaga kemakmuran rakyat dan kestabilan kerajaan, menggunakan pengaruh agama Hindu di kalangan bangsawan dan rakyat. Yang ke-9 adalah Sundawarman, menjabat selama 628 Masehi sampai 639 Masehi, berusaha mempertahankan kerajaan Tarumanegara menghadapi tantangan dari kerajaan-kerajaan baru yang lain muncul. Yang ke-10 Hariswarsaman, menjabat selama dari 309 sampai 640 Masehi. Yang ke-12 ada Ligawarman, menjabat mulai dari 666 Masehi sampai 669. Dia menjabat selama 3 tahun, menjaga kestabilan dan keamanan kerajaan, menjalin hubungan baik dan kerajaan tetangga seperti Galuh dan Holotan, mempertahankan ajaran agama Wisnu sebagai pedoman rakyat, melestarikan budaya dan tradisi kerajaan Tarumanegara, berupaya menjaga kesejahteraan dan ketentraman rakyat. Oke, selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara dan akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dani. Pening Tarumanegara. 1. Prasasti
jambu. 3. Prasasti kebun kopi. 4. Prasasti tubuh. 5. Prasasti Pasir Awi. 6. Prasasti Muara Cianten. 7. Prasasti Hidang-Hiang. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.